apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang tiba-tiba aku terpanggil pengen buat video tentang Saturn, aka Saturn Return. Karena pasti banyak yang akan mengalami Saturn Return tahun depan, terutama anak Saturn Pisces. Bukan yang kena dampaknya bukan kalian yang punya zodiak Pisces aja. Mungkin bisa jadi kalau kamu punya placement Saturn Pisces, tapi yang kena dampaknya itu terutama adalah kalian yang punya placement di birth kalian Saturn kamu ada di Pisces. Saturn Return itu apa sih? Sebetulnya Saturn yang paling pertama-tama adalah salah satu planet di astrologi yang aku bisa bilang Saturn itu mendisiplinkan kita. Peran Saturn atau fungsi dari Saturn di planet-planet yang ada itu adalah untuk mendisiplinkan kita. Not in a bad way. Saturn itu ruling atau mengatur lagunya kayak kencengan deh. Aku tuh lagi di public place sambil nunggu teman dan kakak sepupuku. Semoga tapi bisa tetap kedengeran ya materinya. Sorry distraksi. Tapi Saturn itu adalah planet yang mendisiplinkan. Saturn adalah planet yang mengontrol atau ruling Capricorn, dan Aquarius juga di-rule oleh Saturn. Tapi new rulernya Aquarius di New Astrology, bukan Ancient Astrology, itu adalah Uranus. Dan kita bisa bilang Venus atau Libra. Venus yang energi Libra itu juga being exalted by Saturn. Ibaratnya diagungkan, dan kalau dalam kalimat kata-kataku sendiri dijaga oleh Saturn. Nah, kalau kalian cek di birth chart kamu sebetulnya bisa cek ruler di chart kamu itu apa. Kalau kalian termasuk Saturn, root by Saturn berarti birth chart kita mirip nih. Atau kamu Capricorn rising kayak aku, berarti birth chart kita juga mirip. Anyways, Saturn return itu adalah kondisi atau momen dimana sebetulnya planet Saturnus berputar sekitar 28 sampai 29 tahun sekali berputar ya, sekali berotasi. Dan kita seumur hidup tuh bisa mengalami sampai 3 kali sebetulnya kalau panjang umur. Dan aku nggak ngejinx apapun ya, tapi ada yang sekali, mungkin di antara umur 27 sampai 32 tahun. Ada yang mengalami Saturn return di antara umur 54 sampai 60 tahun. Dan selanjutnya di sekitar umur 70 dan 80-an. Fungsi atau peran dari Saturn return itu adalah ketika aku bisa bilang titik resmi akil balik dari seorang individu yang membuat kita mau nggak mau memberanikan diri untuk menghadapi realita. Secara simbolis itu akan terasa seperti rebirthing. Kita mau nggak mau diminta untuk betul-betul bertransisi dan betul-betul mendewasa. Mungkin banyak di antara kalian yang juga udah melewati usia 27, 28, 29. Mungkin ada yang ngerasa kayak, iya sih kak, ketika aku umur 27 sampai umur 29 atau sampai 32, banyak banget titik-titik transformasi yang aku alami dalam hidupku. Dan setiap Saturn yang ada di zodiak tertentu atau di sign tertentu itu dampaknya beda-beda. Termasuk Saturn yang misalnya ada di houses tertentu atau places houses tertentu itu dampaknya juga beda-beda. Nah, nanti mungkin aku akan buat ini sebagai series. Untuk bahas kira-kira Saturn di sign tertentu artinya apa dan maknanya apa. Lalu Saturn di houses tertentu juga artinya atau maknanya apa. Sebentar, aku perlu pause dulu karena ada telepon. Oke, I'm back. Apa yang biasanya terjadi ketika akhirnya planet Saturnus itu kembali transit, udah berhasil melewati satu putaran di birth chart kita, tiap individu masing-masing. Generally yang paling umum itu adalah karena kita dipaksa untuk mendewasa. Mungkin ada yang menikah atau ada yang bercerai, atau ada yang akhirnya kita dihadapkan pada titik-titik atau momen-momen ketakutan terbesar kita untuk mendewasa, untuk akhirnya kita betul-betul melihat
oh okay, how do I face my fears, how do I shift my fears into my strength? Gimana caranya gue bisa ngubah ketakutan gue jadi kekuatan terbesar gue dalam hidup? Dan aku bisa bilang ini tuh sebetulnya officially titik pendewasaan diri, atau officially titik akil balik yang dialami setiap orang. Ini bukan suatu hal yang perlu ditakutin sebetulnya, dan gimana dampaknya juga beda-beda, tergantung sainsnya, tergantung bercat kita masing-masing, tergantung degree-nya juga, dan tergantung houses-nya dari mana, dan apakah ada aspek-aspek tertentu misalnya kencang dengan planet lain, atau squaring, atau ya ada aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi transisi Saturn return ini di bercat kalian masing-masing. Apa yang mungkin perlu kita persiapkan ketika kamu akhirnya masuk ke titik Saturn return kamu? Kalau dalam bahasaku sendiri, bisa nggak misalnya ketika kita miss nih, ketika kita umur 27 sampai umur 32 tahun yang seharusnya ada lessons dari Saturn yang kita perlu pelajari, tapi kita miss dan kita nggak ambil lessons itu, bisa banget, sangat-sangat bisa, lebih dari bisa. Dan otomatis pelajaran yang perlu kita ambil itu pasti akan keulang lagi ketika nanti umur, kalau Tuhan dan semesta mengizinkan kita panjang umur, otomatis pelajarannya akan keulang lagi ketika kita umur 50-an lah. Dan di situ ibaratnya kita akan belajar. Dan di sini juga bukan berarti pelajarannya hanya negatif, bisa jadi rewards atau hadiah dari apa yang sudah kita pelajari sesuai umur-umur tertentu sebelum kita masuki titik atau fase Saturn return tersebut. Nah, Saturn itu ruling, selain dia ruling tentang kedisiplinan, selain Saturn mengajarkan tentang kedisiplinan, kesabaran, kegigihan, perseverance, Saturn itu juga mengajarkan tentang hubungan dan koneksi kita dengan terutama sosok ayah atau sosok maskulin. Dan kita pasti akan terpanggil untuk mengevaluasi apakah mungkin kita punya ketergantungan atau father issues, entah secara personal atau secara universal, entah secara general diri kita sendiri dengan hubungan kita dengan ayah kita atau dengan ayah semesta. You get what I'm saying so far? Semoga penjelasanku sejauh ini tuh menjelaskan dan membantu buat kalian. Dan pasti ibaratnya Saturn will make us start questioning our connections with not only ourselves and the people surround us, but also our relationships with our Father, the greater power, the people, or the ones who have like the greater control gitu loh. Mungkin kalian akan ada mulai mempertanyakan tentang karir path aku atau jalur bidang karir aku itu udah tepat belum, atau pilihan karir aku sudah tepat belum, hubungan yang aku miliki itu sudah tepat belum, keputusan yang aku sudah miliki sudah tepat atau belum, your sanity maybe, atau ya sebetulnya aku bisa bilang ketika Saturn return itu banyak banget yang akan mengalami krisis identitas, bisa dibilang sebagai krisis identitas, tapi tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk buat kita benar-benar eling, buat kita benar-benar sadar diri dan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Dan biasanya karena tadi aku bilang ini ruling tentang Saturn, ruling tentang relationship with father atau masculine figure, pasti kita terpanggil untuk mengevaluasi hubungan-hubungan dengan siapa yang memegang kendali dan memegang kontrol atas hidup kita. Oke. Tujuannya Saturn return itu apa? Banyak manusia itu dalam hidupnya dia secara sadar terus tergantungan dengan orang lain. Been there done that, guilty as charged honestly. Dan Saturn return itu akan terutama buat kalian yang Saturn in Pisces, habisnya aku akan buat video Saturn in Pisces karena aku juga Saturn in Pisces. Saturn return itu akan membuat kita mau nggak mau belajar untuk menggali ke dalam diri, untuk check and recheck. Kira-kira dibandingkan aku terlalu bergantung pada faktor eksternal atau validasi eksternal atau orang lain, apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa menggantungkan hidupku ke diriku sendiri dan langsung bonding langsung dengan Tuhan dan dengan semesta. Oke, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga video terkait briefing tentang Saturn return itu bisa bermanfaat buat teman-teman, dan aku
Semoga apa yang aku sampaikan ini, karena ada contekan depan mataku di laptop, bisa membantu kalian memahami fungsi Saturn return itu apa. It's not something yang perlu kita takuti, serius. Banyak orang takut banget sama Saturn return, tapi menurutku Saturn return itu adalah titik atau momentum dimana kita mau nggak mau tuh harus mendewasa. Kan nggak mungkin dong kita stagnan di situasi yang sama terus. Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless. I love you guys so much.